Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyu wa jalan nas minan zulumati ila nur. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Sahabat-sahabat Facebook, para pemirsa Facebook dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan sebuah nikmat yang cukup besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di malam hari ini, di malam minggu ini, kita masih diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita selalu bersyukur. Makanya Allah jelaskan di surat 16 An-Nahl ayat 78, ketika Allah di dalam perut ibu kita tidak mengetahui apapun, lalu Allah jadikan kita pendengaran, penglihatan, dan agar kita bersyukur. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, semoga di malam hari ini, di sisa hidup kita, mungkin pertemuan malam hari ini pertemuan kita terakhir, tapi kita masih berkesempatan untuk menggunakan aset-asetnya Allah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena Allah sering mengingatkan di dalam Al-Quran di surat 32 As-Sajdah ayat 9, lalu ku sempurnakan manusia itu ruhnya, lalu ku jadikan kamu pendengaran, penglihatan, amat sedikitlah kamu bersyukur. Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78, lalu Allah jadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, sedikit sekali kamu bersyukur. Kenapa Allah mengatakan kita sedikit menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati ini? Karena banyak sekali kita sia-siakan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Padahal pendengaran, penglihatan, dan hati diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, sebagaimana Allah jelaskan di surat 17 Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati diminta pertanggungjawaban. Bahkan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 179, kebanyakan dari isi jin, isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bal, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih lagi. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, di saat kita malam hari ini berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, di sisa hidup ini, malam hari ini, pertemuan ini mungkin pertemuan terakhir kita dengan keluarga kita, tapi kita masih sempat untuk bersyukur menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Sahabat Facebook dimanapun kita berada, 15 abad yang lalu Rasulullah SAW berdoa dengan Allah. Ditulis di dalam Al-Quran di surat 25 Al-Furqan ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, innal qaumi takhuduna hadzal Qur'ana majura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacuhkan Al-Quran, tidak mencuekkan Al-Quran. Semoga dari doanya Rasulullah 15 abad yang lalu, kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, orang yang tidak mengacuhkan, mencuekkan Al-Quran. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, kalau kita lihat di media, baik media massa maupun media di dunia maya Facebook, banyak orang-orang cara mencintai Al-Quran, cara tidak mengacuhkan Al-Quran, di mana-mana mendirikan rumah tahfiz Al-Quran,
atau berlomba-lomba untuk menginfakkan Al-Quran dan untuk dibagikan ke mushola, ke masjid, ke surau, ke pesantren-pesantren. Tapi malam hari ini kami hanya bisa membagikan ayat-ayat Allah sebagaimana dijelaskan hadis Rasulullah. Balik walau ani ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama membuka majlis Fahmil Quran TV ini. Mari kita doakan orang-orang yang berjasa dengan kita, berjasa dengan Islam. Mari kita doakan ibunda kita Khadijah yang sungguh luar biasa, mengorbankan harta dan jiwanya untuk perjuangan sampai Islam, sampai ke negeri kita ini. Dan juga mari kita doakan selawat, doakan kepada Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan juga para aulia yang berjasa Islam sampai ke negeri ini dan para pendiri bangsa ini. Dan juga khususnya kepada ibu bapak kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Marilah kita sama-sama. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, sebelum kita memulai malam hari ini tema yaitu Isra, hikmah Isra Mi'raj dalam kajian generasi milenial, ya kan? Kenapa saya bilang generasi milenial penting buat kita? Mungkin kita tidak asing dengan Isra Mi'raj, hikmah Isra Mi'raj. Bahkan bertahun-tahun kita mendengarkan di masjid-masjid, di surau-surau, di televisi. Ketika berbicara Isra, maka tidak lain berbicara sholat dan berbicara yang lain, cerita-ceritanya lain. Tapi malam hari ini saya mencoba untuk membedah isi Al-Quran, isi Isra Mi'raj itu sendiri. Sebelum kita mulai malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa di dalam diri kita agar kita dimudahkan kepahaman malam hari ini. Malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk memahami malam hari ini, untuk menembus, untuk memahami makna dari Isra Mi'raj pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, malam hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, terus saya Ustaz Chandra Kirana. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Malam hari ini menemani membaca malam hari ini. Ustaz Chandra Kirana ini bukan seorang qori dan bukan juga seorang jebolan pondok pesantren. Kalau ada bacaan atau keliru-keliru karena Chandra sendiri bukan orang pondok pesantren. Makanya saya mencoba untuk membawa laptopnya 2, ya kan, ya agar lebih terang. Karena malam hari ini kita akan mengkaji sedikit demi sedikit, membuka cakrawala pikir kita. Mungkin kalau bicara Isra Mi'raj buat sahabat-sahabat Facebook tidak asing lagi, karena setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Tapi malam hari ini mungkin pemahaman malam hari ini cukup berbeda dengan kebanyakan, ya kan? Karena Isra Mi'raj kenapa kita harus peringati? Kalau setiap tahun kita peringati, bahkan bukan setiap tahun, kalau bisa setiap waktu kita memperingati Isra Mi'raj. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang paling penting dari perjuangan, dari perjalanan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, ya, sebelum kita berbicara Isra Mi'raj pada malam hari ini, sebelum terjadinya perjalanan Isra Mi'raj, yang perlu kita pahami pada acara Isra Mi'rajnya Nabi, pada bulan itu, pada tahun itu disebut namanya Yaumul Marhamah, atau yang dikenal namanya Yaumul Huzani, atau kesedihan, duka cita Rasulullah yang mendalam pada
pada bulan itu, yaitu tepatnya di bulan Rajab, 27 Rajab, seperti itu. Bagaimana malam itu, malam terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah traveling, sebuah perjalanan seorang Rasulullah, bagaimana dia bertemu dengan para nabi-nabi dan juga bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Tapi ketika terjadinya Isra Mi'raj pada bulan itu, ya, bahkan sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ya kan, ada timbul pertanyaan buat kita, kenapa terjadi perjalanan itu? Karena duka yang sedih, yang luar biasa yang dialami Rasulullah pada saat itu. Salah satunya Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib, ya, pada bulan itu, ya kan, sebelum terjadi Isra Mi'raj. Ya, sebagaimana dijelaskan di kitab Sirah An-Nabawiyah, ya kan, bagaimana Rasulullah menjalani kesedihan yang luar biasa, dan khususnya ketika Rasulullah ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, Ummul Mukminin, yaitu Khadijah, orang yang habis-habisan perjuangan untuk membantu Nabi. Ketika Nabi dalam kesedihan, Khadijah selalu bersama, menampinginya, memperkuatkannya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika Rasulullah berkholwat di dalam gua Hira itu sendiri, bahkan Khadijah, seorang istri yang mendukung seorang suami, yang mengantar di setiap makanan kepada Nabi, yang sungguh luar biasa. Sampai suatu ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa wahyu ini pertama kali diletakkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Mari kita cerna dulu ayat ini. Kenapa di sini Rasulullah sampai mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di surah Al-Alaq ini, sampai keluar dari apa, uzlahnya, dari uzlahnya di gua Hira itu, dia menggigil kedinginan, lalu datang ke Khadijah minta selimutin, akhirnya bercerita tentang itu. Mari kita, kenapa pembelajaran dimulai, diwahyukan pertama di Iqra kepada Rasulullah? Mari kita dengarkan ayat ini, surat 1, surat 96 Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sampai 5. Ayat 5. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ya, ayat 96 1 sampai 5. Kenapa di awal ayat ini wahyu pertama Iqra, tapi peletakan wahyu di mushaf kita surat Al-Fatihah atau surat kedua Al-Baqarah? Kenapa wahyu ini tidak diletakkan? Kalau dia wahyu pertama Al-Alaq, letakkan di pertama. Kenapa diletakkan di surat 96 ayat 1 sampai 5? Kenapa pembelajaran Rasul dimulai dari Iqra? Di dalam Al-Quran ada dua makna cara membaca, ada Iqra, ada utlu. Ketika kita bicara utlu ma uhyal kitab, berarti kitab. Tapi ketika Iqra, maka luas pemahamannya. Tapi Rasulullah disuruh membaca dirinya. Hari ini kita banyak mengikra orang lain. Kita banyak belajar agama untuk menghujat orang lain. Kita belajar agama, belajar memahami agama untuk menafikan orang lain. Kita belajar agama untuk mencari pembenaran diri kita. Padahal Nabi Yina Muhammad ketika dapat wahyu pertama Iqra, untuk membaca dirinya. Dari mana asalnya? Untuk apa? Dan dari mana asalnya? Untuk apa dia diciptakan? Ini penting sekali. Maka benar ketika wahyu itu diletakkan di wahyu pertama, ketika diwahyukan kepada Nabi. Sahabat Facebook dimanapun kita berada,
ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali, maka Rasulullah menggigil kedinginan ketika itu. Mengadulah dengan Khadijah untuk diselimutin. Akhirnya seorang Ummul Mukminin, seorang istri yang luar biasa, lebih dewasa daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah nikah dengan Khadijah, umur Nabi Muhammad 25 tahun, tapi Khadijah sudah berumur 40 tahun. Kenapa? Karena Khadijah Ummul Mukminin ini bukan sekedar seorang istri, tapi juga seorang yang dewasa, yang mengayomi, yang memberikan support kepada Nabi. Maka ketika Rasulullah menceritakan kepada Khadijah tentang perjalanannya, uzlahnya, perjalanan dalam uzlahnya, ya kan, di dalam gua Hira itu sendiri, dia menceritakan kepada Khadijah. Apa kata Khadijah? Benarkah ternyata di dalam kitab sebelumnya bahwa kamu itu ya wahai suamiku, benar-benar tercatat bahwa engkau adalah utusan Allah. Sebenarnya Khadijah mengetahui tentang ciri-ciri kerasulan, karena ciri-ciri kerasulan Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam kitab sebelumnya, di kitab Injil, sebagaimana ditulis di dalam Al-Quran surat 61 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku adalah utusan Allah. Terus? Membenarkan kitab yang turun sebelumku. Membenarkan, bukan mensempurnakan. Isa pun membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Terus? Yaitu Taurat. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul. Seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Tuh. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ketika Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira, diceritakan kepada Khadijah, maka Khadijah tidak kaget karena Khadijah sebagai Ummul Mukminin, sebagai istrinya, mengetahui ciri-ciri kerasulan Nabi. Bukan sekedar dari kecil saja, bahwa ketika Rasulullah masih kecil, ketika berdagang, ada seorang pendeta Buhairah mengatakan, jaga keponakanmu itu akan menjadi utusan Allah. Maka Khadijah pun seorang penginjil ketika itu, seorang Nasrani di waktu itu. Dia mengetahui tentang kerasulan setelah Isa di dalam kitab Injil ketika itu. Maka ketika ceritanya Khadijah, ketika ceritanya Rasulullah penerimaan wahyu pertama kepada Khadijah ketika itu, maka orang yang pertama kali mengetahui ciri kerasulan Rasulullah, ciri kerasulan Nabi Muhammad adalah Khadijah sendiri. Makanya orang yang pertama kali beraslam, menyerahkan diri secara utuhnya, bukan sebagai seorang istri saja, tapi seorang kerasulan Nabi Muhammad adalah Khadijah yang luar biasa. Maka ketika itu Nabi Muhammad bingung ketika itu. Maka kebingungan itu akhirnya Khadijah dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dibawa ke pamannya Khadijah itu, Nopal, ketika seorang pendeta penginjil menceritakan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia cerita ini bagaimana seorang yang amat dicintai Rasulullah, yang membantu perjuangan Rasulullah dengan habis-habisnya. Bahkan Khadijah bukanlah seorang yang miskin, bahkan Khadijah seorang dari pemimpin Quraisy ketika itu, orang yang dihormati ketika itu, bahkan 3/4 Mekah ketika itu. Itulah keluasan hartanya Khadijah. Bahkan pamannya Abu Thalib pun bekerja dengan Khadijah ketika itu. Tapi 3/4 harta dari Khadijah habis untuk perjuangan Rasul, untuk membantu perjuangan Rasul. Maka pada bulan itu disebut Yaumul Marhamah. Bagaimana Rasulullah kesedihan yang luar biasa di dalam Sirah An-Nabawiyah. Bagaimana Khadijah ketika itu dengan kain pakaiannya yang berlobang sampai 90 lubang. Begitu miskinnya Khadijah, padahal dia seorang yang luar biasa kayanya ketika itu. Maka ketika diceritakan dalam Sirah An-Nabawiyah, bagaimana Khadijah
memberitahukan kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu kalau ibundamu yang meninggal ini ingin sekali dikafani dengan kain dari sorbannya Rasulullah SAW ketika itu. Kenapa? Karena Khadijah yang dulu orang yang paling kaya 3/4 Mekah habis hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah. Bukan sekedar melayani Rasulullah sebagai istri, tapi harta dan semuanya habis untuk membantu perjuangan sampai hari ini. Islam sampai ke negeri ini. Salah satunya dilupakan oleh umat Islam bahwa di situ ada orang yang memberi kekuatan, yang mendukung perjuangan Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Khadijah. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, di malam hari ini, kenapa Rasulullah disebut namanya Yaumul Huzni atau kepedihan yang luar biasa, duka yang luar biasa? Karena orang yang mensupport perjuangannya, yang menghabiskan hartanya untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan bagaimana syiar-syiar Allah yang melalui Rasulullah SAW, itu Khadijah. Yang ketika wafatnya, yang diketahui dalam sirah Nabawi bagaimana pakaian Khadijah 90 lubang jahitan. Maka ketika Khadijah mengatakan kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan ke ayahmu, ketika saya wafat maka kafanku yang biasa dipakai Rasulullah. Begitu miskinnya Rasulullah ketika itu, dalam perjuangan itu ketika itu. Maka ketika Fatimah datang kepada Rasulullah, wahai ayanda, ibunda, ketika dia wafat berwasiat, dia minta dikain kafankan surbannya Rasulullah. Bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, jangankan surban, jangankan untuk mengahinkan kafan istriku yang tercinta Khadijah, maka tulang ini untuk menjadi jembatan antara surga dan neraka, aku pun mau, kata Rasulullah. Inilah perjuangan seorang hamba Allah yang luar biasa ketika itu. Maka di bulan itu disebut Yaumul Berhaba, bagaimana duka Rasulullah yang luar biasa. Maka Jibril mendung pun malah pada hari itu menjadi yang luar biasa. Keputusasaan Rasulullah, tidak ada perjuangan. Dia hampir bertahun-tahun bagaimana dicaci, bagaimana dilempar kotoran di negeri Mekah ketika itu. Maka Allah mengutus Jibril. Wahai Jibril, kenapa Rasulullah begitu sedihnya? Yaumul Huzni yang luar biasa. Maka ketika itu Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, di dalam sirah An-Nabawiyah, apakah yang membuatmu sedih? Apa obatnya yang bisa membuatmu bahagia, ya Rasulullah, untuk menggantikan kedukaanmu yang luar biasa? Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah, apa yang harus kami bisa membuatmu semangat lagi yang luar biasa ketika itu? Apakah perlu, wahai Rasulullah kekasih Allah, gunung Uhud ini saya lemparkan kepada orang kafir yang selalu menghinamu? Apa jawab Rasulullah? Tidak perlu ya wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhan. Jibril datang lagi kepada Allah, ya Allah, seorang hambamu, kekasihmu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau orang kafir yang selalu menganiayanya, melempar kotoran, dia tidak mau membalas atau dilemparkan gunung. Tanya lagi wahai Jibril kepada kekasihku, habibiku, ya Rasulullah, tanyakan Jibril apa yang diminta oleh Rasulullah. Maka Jibril menawarkan, wahai Rasulullah, bisakah kau bisa untuk menghapus dukamu, kesedihanmu? Apakah perlu gunung Uhud ini menjadi modalmu, kami jadikan gunung emas? Kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, wahai Jibril, saya tak butuh emas ketika itu. Jibril pun bingung ketika itu. Apa yang mau disampaikan? Wahai Allah, kekasihmu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, gunung Uhud tidak mau dilemparkan ke orang kafir, menganiaya. Bagaimana kekalasan Rasulullah?
Ketika dijadikan gunung Uhud menjadi emas, Rasul pun nggak mau. Maka tanyakan wahai Jibril kepada kekasihku yang dukanya luar biasa, apa yang diinginkannya biar bisa dukanya, kesedihannya disebut Yaumul Malhamah itu bisa membuat kebahagiaan dia. Maka Rasulullah mengatakan ke Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanmu, kepada Tuhanmu, saya sedih ini cuma takut agar apa yang dijanjikan Allah kepada saya untuk menyampaikan wahyu-wahyu ini tidak bisa saya laksanakan. Saya takut kesedihan saya itu. Maka Jibril pun menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dia takut karena apa yang diamanatkan tidak bisa dijalankannya. Wahai Jibril, sampaikan kepada Rasulullah, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad, bawa dia ke sini, temukan dia ke sini. Ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad berita itu, wahai Nabi Muhammad, kamu dipanggil oleh Allah, kamu diperjalankan. Itulah Rasulullah yang luar biasa gembiranya. Maka terjadilah namanya perjalanan Isra dan Mi'raj.